Halo Lek, ketemu lagi dengan channel Lek Didi Vlog. Oke Lek, kesempatan kali ini Lek Didi masih mau mengajak teman-teman untuk belajar tentang tata cara budidaya pohon vanili. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe, agar subscribe terlebih dahulu agar teman-teman selalu mendapat notifikasi dari channel Lek Didi Vlog. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, Lek Didi ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi buat teman-teman para petani vanili pemula yang mungkin belum tahu bahwasanya sebetulnya pohon vanili ini mempunyai 4 akar. Untuk yang pertama yaitu akar utama atau akar pencari makan. Dan untuk yang kedua yaitu akar sekunder atau akar semi pencari makan. Dan untuk yang ketiga akar udara. Dan yang keempat adalah akar perekat atau pegangan. Dan dari keempat akar tadi tentunya mereka mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dan di video kali ini Lek Didi mau berbagi pengalaman ataupun sedikit pengetahuan Lek Didi Vlog tentang akar pohon vanili, jenisnya maupun fungsi dan tugasnya masing-masing. Oke, langsung saja teman-teman simak. Untuk yang pertama adalah akar utama atau akar pencari makan. Jadi akar ini termasuk jenis akar yang sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan kesuburan tanaman vanili. Maka keberadaan akar utama ini harus selalu dijaga dan diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. Dan akar ini tumbuh di bagian pangkal tanaman. Dia biasanya letaknya di dalam tanah. Nah, seperti ini. Ini adalah akar utama. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus menjaga akar ini. Maksudnya menjaga adalah jangan membiarkan dia sampai terputus. Misalnya ketika dia sudah tumbuh keluar di permukaan tanah seperti ini, jangan biarkan sampai dia putus. Kalau bisa teman-teman harus melindunginya dengan mulsa atau sampah-sampah atau dedaunan kering agar dia tetap terjaga. Lalu untuk yang kedua adalah akar sekunder ataupun akar semi pencari makan. Akar ini adalah akar yang tumbuh pada ruas atas, namun tumbuh menjalar dan memanjang ke tanah seperti ini. Ini dari ruas atas, dia turun memanjang nanti sampai ke tanah. Ini sudah hampir menyentuh tanah. Dan untuk tugas akar ini adalah dia membantu untuk mencari makanan yang disuplai ke pohon vanili. Akar ini biasanya dia mulai tumbuh ketika pohon vanili sudah cukup tua, sehingga pohon vanili membutuhkan lebih banyak suplai makanan. Maka dia akan mulai tumbuh dan membantu mencari suplai makanan. Lalu untuk yang ketiga adalah akar udara. Bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini akar ini adalah akar yang tumbuh di sepanjang ruas tanaman vanili, namun tidak menempel pada tiang rambatan seperti ini. Nah, ini. Dan untuk tugasnya adalah dia bertugas untuk menyerap air dari udara yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air pada pohon vanili tersebut. Jadi air yang dari udara, dari embun-embun pagi itu, nah dia diserap sama ini, si akar udara. Untuk yang keempat adalah akar rambat ataupun akar pegangan. Akar ini juga tumbuh di sepanjang ruas pohon vanili, namun dia menempel pada rambatan. Seperti ini adalah akar pegangan.
Ini dia menempel pada rambatannya. Dan untuk fungsinya sendiri adalah sebagai pegangan tanaman pada media rambatan. Akan tetapi seiring bertambahnya usia si pohon vanili, biasanya akar ini akan berubah menjadi akar semi pencari makan. Itu tadi ketika pohon sudah mulai tua dan membutuhkan banyak nutrisi. Di mana tujuannya adalah untuk membantu pohon vanili dalam memenuhi kebutuhan makanan. Saya beri contoh teman-teman. Nah, seperti ini. Ini loh. Ini awalnya dia adalah akar rambatan, tapi karena pohon ini sudah cukup tua, maka dia beralih fungsi menjadi akar semi pencari makan atau akar sekunder seperti ini ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan yang mana akar yang tugasnya mencari makan dan akar yang hanya berfungsi untuk menempel saja. Untuk yang keempat adalah akar rambat ataupun akar pegangan. Akar ini juga tumbuh di sepanjang ruas pohon vanili, namun dia menempel pada rambatan. Seperti ini adalah akar pegangan. Ini dia menempel pada rambatannya. Dan untuk fungsinya sendiri adalah sebagai pegangan tanaman pada media rambatan. Akan tetapi seiring bertambahnya usia si pohon vanili, biasanya akar ini akan berubah menjadi akar semi pencari makan. Itu tadi ketika pohon sudah mulai tua dan membutuhkan banyak nutrisi. Di mana tujuannya adalah untuk membantu pohon vanili dalam memenuhi kebutuhan makanan. Saya beri contoh teman-teman. Nah, seperti ini. Ini loh. Ini awalnya dia adalah akar rambatan, tapi karena pohon ini sudah cukup tua, maka dia beralih fungsi menjadi akar semi pencari makan atau akar sekunder seperti ini ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan yang mana akar yang tugasnya mencari makan dan akar yang hanya berfungsi untuk menempel saja. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya si pohon vanili ini termasuk dalam jenis tanaman anggrek-anggekan, maka dia tidak akan menyerap nutrisi dari pohon yang ditempeli atau dirambati. Jadi dia beda dengan si pohon benalu, sifatnya pun akan berbeda. Kalau pohon benalu dia akan menyerap makanan dari pohon yang ditempeli, sedangkan untuk vanili ini sendiri tidak. Dia hanya memanfaatkan si pohon rambatannya itu untuk pegangan. Jadi kalau ada yang bilang katanya kalau menanam vanili di pakai media tajar yang hidup dia akan lebih subur. Sebetulnya pada dasarnya tidak seperti itu, karena memang dia hanya menyerap makanan dari tanah saja, tidak dari pohon yang dirambati. Jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga ada sedikit manfaat yang bisa kita pelajari dari video kali ini. Pesan dari Didi, tetap semangat, jangan malas belajar, dan salam Cah Tani Deso.